Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya, Maria Paulina, dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mendiskusikan kepada teman-teman sekalian untuk submateri gangguan pemenuhan rasa aman dan nyaman. Selama beberapa menit ke depan, teman-teman silahkan untuk menyimak dan berdiskusi aktif terhadap materi tentang gangguan pemenuhan rasa aman dan nyaman. Oke, langsung aja. Ya, teman-teman, kebutuhan akan keselamatan atau keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Nah, keamanan seringkali didefinisikan sebagai keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, lingkungan pelayanan kesehatan dan komunitas yang aman merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup klien. Nah, kenyamanan di sini adalah konsep sentral tentang kiat keperawatan. Konsep kenyamanan memiliki subjektivitas yang sama dengan nyeri. Setiap individu memiliki karakteristik fisiologis, sosial, spiritual, psikologis, dan kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan merasakan nyeri. Sebelum membahas materi asuhan keperawatan, mari kita awali dengan konsep keamanan dan kenyamanan ya. Mulai dari pengertian, klasifikasi keamanan, atau keselamatan, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama kita bahas tentang kenyamanan. Nah, apa sih kenyamanan itu? Kenyamanan adalah konsep sentral tentang kiat keperawatan. Konsep kenyamanan yang memiliki subjektivitas yang sama dengan nyeri. Setiap individu memiliki karakteristik fisiologi, sosial, spiritual, psikologis, dan kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan merasakan nyeri. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu tentang konsep dasar keamanan dan keselamatan, di mana di sini akan dibahas tentang submateri, subjudulnya, yaitu adalah keamanan atau keselamatan. Yang kedua, klasifikasi kebutuhan keselamatan atau keamanan. Dan yang ketiga adalah definisi kenyamanan. Oke, kita beranjak ke konsep yang pertama, yaitu adalah keamanan atau keselamatan. Di mana keamanan ini adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis, atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Di sini saya ambil dari Potter and Perry. Kebutuhan akan keselamatan atau keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, ritmil, dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal ini berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Ancaman ini bisa nyata atau hanya imajinasi, misalnya penyakit, nyeri, cemas, dan lain sebagainya ya. Dalam konteks hubungan interpersonal bergantung pada banyak faktor tentunya, ya, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, terus kemudian tingkah laku dan konsisten dengan orang lain. Nah, bisa juga kemampuan memahami orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya. Oke, sehingga ketidaktahuan akan sesuatu kadang membuat perasaan cemas dan tidak aman. Ya, kita menginjak di poin yang kedua, yaitu adalah klasifikasi kebutuhan keselamatan atau keamanan, di mana kita akan mengupas pada poin yang pertama, yaitu adalah keselamatan fisik. Mempertahankan keselamatan fisik melibatkan keadaan mengurangi atau mengeluarkan ancaman pada tubuh atau kehidupan.
Ancaman tersebut mungkin penyakit, kecelakaan, bahaya, atau pemajanan pada lingkungan. Pada saat sakit, seseorang klien mungkin rentan terhadap komplikasi seperti infeksi. Oleh karena itu, bisa bergantung pada profesional dalam sistem pelayanan kesehatan ya, untuk mencari sebuah perlindungan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan keselamatan fisik, kadang mengambil prioritas lebih dahulu di atas pemenuhan kebutuhan fisiologis. Misalnya, seorang perawat perlu melindungi klien dari kemungkinan jatuh dari tempat tidur sebelum memberikan perawatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, ini dari Harry Potter. Kemudian, nah inilah peran dari perawat untuk memasang perlindungan klien ya di bednya. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu adalah keselamatan psikologis, di mana untuk selamat dan aman secara psikologi seseorang manusia harus memahami apa yang diharapkan dari orang lain, termasuk anggota keluarga dan profesional pemberi perawatan kesehatan. Seseorang harus mengetahui apa yang diharapkan dari prosedur, pengalaman yang baru, dan hal-hal yang dijumpai dalam lingkungan. Setiap orang merasakan beberapa ancaman keselamatan psikologis pada pengalaman yang baru dan yang tidak dikenal. Nah, pada orang dewasa yang sehat, secara umum mampu memenuhi kebutuhan keselamatan fisik dan psikologi, merekat tanpa bantuan dari profesional pemberi perawatan kesehatan bagaimanapun juga orang yang sakit atau cacat lebih rentan untuk lebih terancam kesejahteraan fisik dan emosinya. Sehingga intervensi yang dilakukan perawat adalah untuk membantu melindungi mereka dari bahaya. Nah, keselamatan psikologi justru lebih penting dilakukan oleh seseorang perawat karena tidak tampak nyata, namun memberikan dampak yang kurang bagi baik yang bila tidak diperhatikan. Kemudian poin yang ketiga yaitu lingkup kebutuhan keamanan atau keselamatan, di mana lingkungan klien mencakup semua faktor fisik dan psikososial yang mempengaruhi atau berakibat terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup klien. Di sini menyangkut kebutuhan psikologis juga. Teman-teman pasti masih ingat kebutuhan psikologis kita ya, yang terdiri dari kebutuhan terhadap oksigen, kelembapan yang optimum, nutrisi, suhu yang optimum akan mempengaruhi kemampuan seseorang. Yang keempat adalah macam-macam bahaya dan kecelakaan, di mana di sini akan terjadi atau bisa saja dialami oleh siapapun juga di rumah, di RS. Nah, ini bisa tentang mikroorganisme ya. Terus kemudian terhadap cahaya ya, ada kebisingan, bahkan lebih ke cedera. Yang kelima, terus yang keenam kesalahan prosedur atau lebih ke malpraktek. Yang selanjutnya adalah perawatan medik dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam bahaya dan atau kecelakaan. Di sini kita akan mengkaji tingkat kemampuan pasien untuk melindungi diri. Yang kedua, kita jaga keselamatan pasien yang gelisah. Yang ketiga, mengunci roda kereta, dorong sampai berhenti ya. Yang keempat, penghalang sisi tempat tidur sebagai pengaman. Dan yang kelima, bel yang mudah dijangkau atau bisa dilihat dan bahkan digunakan tentunya. Terus kemudian kereta dorong yang ada penghalangnya. Terus ada meja yang mudah dijangkau juga, kebersihan lantai, kebersihan lingkungan tentunya, dan yang terakhir adalah prosedur tindakan. Baik, poin selanjutnya di mana ini dari konsep dasar keamanan dan keselamatan, di mana ini ada poin yang ketiga di definisi kenyamanan. Menurut
Perry dan Potter mengungkapkan kenyamanan dan rasa aman atau nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman. Di sini lebih ke suatu kepuasan yang meningkatkan ke penampilan sehari-hari ya. Terus kemudian kelegaan, di mana kebutuhan telah terpenuhi. Terus kemudian transenden, di mana keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah atau nyeri. Kenyamanan meski dipandang secara holistik yang mencakup 4 aspek ya, yaitu adalah fisik, berhubungan dengan sensasi tubuh, terus kemudian yang kedua sosial, berhubungan dengan hubungan interpersonal, ini di mana contohnya adalah keluarga dan sosial. Yang ketiga psikospiritual, berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan. Dan yang terakhir adalah lingkungan, berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperatur, warna, dan unsur alamiah lainnya. Kemudian teman-teman, kenyamanan adalah konsep sentral tentang kiat perawatan dalam Alimul 2006 ya, meringkas melalui rasa nyaman dan tindakan untuk mengupayakan kenyamanan. Di sini perawat memberikan kekuatan, harapan, hiburan, dukungan, dorongan, dan bantuan. Nah, berbagai teori keperawatan menyatakan kenyamanan sebagai kebutuhan dasar klien yang merupakan tujuan pemberian asuhan keperawatan. Nah, konsep kenyamanan mempunyai subjektivitas yang sama dengan nyeri. Setiap individu memiliki karakteristik psikologi, sosial, spiritual, dan psikologis. Kemudian kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan merasakan nyeri. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan kebutuhan rasa nyaman? Ini bisa diartikan perawat telah memberikan kekuatan, harapan, hiburan, dukungan, dorongan, dan bantuan. Secara umum dalam aplikasi pemenuhan kebutuhan rasa nyaman, ini adalah kebutuhan rasa nyaman bebas dari rasa nyeri dan hipo atau hipertermia. Hal ini disebabkan karena kondisi nyeri dan hipo atau hipertermia merupakan kondisi yang mempengaruhi perasaan tidak nyaman pasien yang ditunjukkan dengan timbulnya gejala dan tanda pada pasien. Oke, yang selalu berhubungan dengan proses atau pemenuhan aman dan nyaman, ini selalu dihubungkan dengan konsep nyeri. Ya, kita semua sudah tahu dari konsep dasar nyeri itu apa, tapi hanya sekedar flashback ya, yaitu adalah merupakan kondisi yang lebih dari sekedar sensasi ya, yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Di mana nyeri ini merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan, bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang ya. Jadi perasaan nyeri atau ambang batas nyeri setiap orang pasti berbeda. Saya dan Anda pasti berbeda, beda juga Anda dengan saya dalam melihat, mengevaluasi terhadap nyeri yang dialaminya. Kemudian kita cek terhadap fisiologi nyeri di mana terjadinya nyeri berkaitan erat dengan reseptor dan adanya rangsangan. Nah, reseptor nyeri yang dimaksud adalah nociceptor, yang di mana ini adalah merupakan ujung-ujung saraf sangat bebas yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki nyelin yang tersebar pada kulit dan mukosa, khususnya pada visera, persendian, dinding arteri, hati, dan kandung empedu. Nah, sebetulnya banyak sekali dari beberapa ahli yang menyatakan arti dan definisi nyeri. Tapi teman-teman bisa melanjutkan atau eksplorasi lebih banyak ya untuk definisi nyeri terhadap melalui menurut para ahli ya. Kita lanjut aja next. Baik, kalau sudah ngomongin penyartian, terus kemudian fisiologi, nyeri, itu pasti akan ada klasifikasi. Nah, di sini menurut Barbara Selong di referensinya saya akan mengambil tentang
perbedaan nyeri akut dan kronis, di mana secara umum nyeri ini dibedakan menjadi dua golongan ya, atau dua klasifikasi ya, di mana di sini akan kita bedah yaitu adalah akut dan kronis. Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat menghilang, yang tidak melebihi dari 6 bulan dan ditandai adanya peningkatan tegangan otot. Nah, kemudian yang sebaliknya, nyeri kronis adalah nyeri yang timbul secara perlahan-lahan, biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 6 bulan. Yang termasuk dalam nyeri kronis ini adalah nyeri terminal, sindrom nyeri kronis, dan nyeri psikosomatis. Di mana ini bisa ditinjau dan sifatnya terjadi, kita lihat nyeri ini dibagi menjadi nyeri tertusuk dan nyeri terbakar. Kita bisa lihat ya dari tabel yang sudah tertera di sini, ada karakteristik, kita cek, terus kemudian nyeri akut dan nyeri kronis. Kita bisa tahu ya perbedaan di mana nyeri akut dan nyeri kronis dalam melihat secara karakteristik. Baik, di sini ada teori nyeri oleh beberapa ahli yang saya ambil dari Barbara Selong. Ini ada teori pemisahan atau specificity theory. Menurut teori ini, rangsangan sakit masuk ke medula spinalis melalui cornu dorsalis yang bersinaps di daerah posterior, kemudian naik ke traktus lisur dan menyilang di garis median ke sisi lainnya yang berakhir di korteks sensoris tempat rangsangan nyeri tersebut diteruskan. Kemudian yang kedua adalah teori pola atau pattern theory. Rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal ke medula spinalis dan merangsang aktivitas T-sel atau sel T. Hal ini mengakibatkan suatu respon yang merangsang ke bagian yang lebih tinggi, yaitu korteks cerebri. Serta kontraksi menimbulkan persepsi dan otot berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri. Nah, persepsi ini dipengaruhi oleh modalitas dan reaksi sel T. Yang ketiga, yaitu adalah teori pengendalian gerbang atau gate control theory, merupakan teori di mana menurut ahli ini adalah bergantung dan bekerja serta serat sarafnya besar dan kecil yang keduanya berada dalam akar ganglion dorsalis. Rangsangan pada serat saraf besar akan meningkatkan aktivitas substansia gelatinosa yang mengakibatkan tertutupnya pintu mekanisme sehingga aktivitas sel T terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan ikut terhambat. Kemudian, teman-teman, rangsangan serat besar dapat langsung merangsang korteks cerebri. Hasil persepsi ini akan dikembalikan ke dalam medula spinalis melalui serat eferen dan reaksinya mempengaruhi aktivitas sel T. Rangsangan pada serat kecil ini akan menghambat aktivitas substansia gelatinosa dan membuka pintu mekanisme. Sehingga dalam akibatnya ini akan merangsang aktivitas sel T yang selanjutnya akan menghantarkan rangsangan nyeri. The last but not least yaitu adalah teori transmisi dan inhibisi. Adanya stimulus pada nosiseptor merupakan melalui transmisi impuls-impuls saraf sehingga transmisi impuls nyeri menjadi efektif oleh neurotransmitter yang spesifik. Kemudian inhibisi impuls nyeri menjadi efektif oleh impuls-impuls yang serabut-serabut besar yang memblok impuls-impuls pada serabut lamban dan endogen, opiat, serta supresif. Nah, teman-teman, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri nih, yaitu adalah anti nyeri, persepsi nyeri, toleransi nyeri, dan reaksi terhadap nyeri. Di mana anti nyeri ini adalah bagi seseorang memiliki banyak perbedaan dan hampir sebagian arti nyeri merupakan arti yang negatif ya. Seperti membahayakan, merusak, dan lain-lain sebagainya. Keadaan ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, budaya, dan tentunya pengalaman. Kemudian untuk persepsi nyeri, ini merupakan penilaian yang sangat subjektif, tempatnya pada korteks, pada fungsi evaluasi kognitif,
di mana persepsi ini dipengaruhi oleh faktor yang dapat memicu stimulus nociceptor. Terus kemudian yang ketiga, toleransi nyeri. Ini erat hubungannya dengan intensitas nyeri yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang menahan nyeri. Ya, faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan toleransi nyeri adalah contohnya alkohol, obat-obatan, hipnotis, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang dapat menurunkan toleransi nyeri adalah contohnya antara lain kelelahan, rasa marah, bosan, cemas, nyeri yang tidak kunjung hilang ya tentunya, terus kemudian sakit dan lain sebagainya. Yang keempat adalah reaksi terhadap nyeri, di mana reaksi ini merupakan bentuk respons terhadap seseorang terhadap nyeri seperti ketakutan, gelisah, cemas, menangis, dan menjerit. Semua ini merupakan bentuk respon nyeri yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti anti nyeri, tingkat persepsi nyeri, pengalaman masa lalu, nilai budaya, harapan sosial, kesehatan fisik dan mental, rasa takut, bisa cemas, bisa juga usia, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. Apa itu? Yaitu emosi, ya, di mana kecemasan, depresi, dan marah akan mudah terjadi dan mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. Nah, yang kedua adalah status mobilisasi. Nah, keterbatasan aktivitas paralisis, kelemahan otot, dan kesadaran merupakan memudahkan kesadaran menurun memudahkan terjadinya risiko injury. Yang ketiga yaitu gangguan persepsi sensori, di mana ini mempengaruhi adaptasi terhadap rangsangan yang berbahaya, seperti gangguan penciuman dan penglihatan. Yang keempat adalah keadaan imunitas. Gangguan ini akan menimbulkan daya tahan tubuh berkurang, sehingga mudah terserang penyakit tentunya. Yang kelima, tingkat kesadaran. Pada pasien koma, respon akan menurun terhadap rangsangan paralisis, disorientasi, dan kurang tidur. Selanjutnya adalah informasi atau komunikasi. Gangguan komunikasi seperti apasia atau tidak dapat membaca dapat menimbulkan kecelakaan. Selanjutnya, gangguan tingkat pengetahuan, kesadaran akan terjadi gangguan keselamatan dan keamanan dapat diprediksi sebelumnya. Yang selanjutnya kita bisa cek ya di slide. Nah, di mana jenis dasar resiko terhadap keamanan klien di dalam lingkungan pelayanan kesehatan adalah jatuh, kecelakaan yang disebabkan oleh klien, kecelakaan yang disebabkan oleh prosedur, dan kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat. Oke, teman-teman, next. Oke, this is the last ya. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat dan silakan dikerjakan tugas dan soal kuisnya. Sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ya. Selamat sejahtera deh. Dadah.